14 April 1912, Titanic menabrak gunung es besar dan tenggelam. Yap, kami pernah membahasnya. Tapi gimana kalau sekarang kita pakai es untuk membawa kapal itu ke permukaan? Kita butuh ribuan meter jala kawat dan banyak nitrogen cair. Tujuannya adalah menyelubungi Titanic dengan es besar yang akan mengambangkannya ke permukaan. Untuk melakukannya, kamu harus membungkus bangkai kapal ini dengan jala kawat dan menutupinya dengan nitrogen cair. Masalah pertama yang kamu hadapi adalah kamu tidak bisa membungkus kapal seutuhnya. Kamu harus mengangkat kapal ini dulu untuk menaruh jala di bawahnya. Katakanlah ada keajaiban dan kamu berhasil. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah mengangkut ratusan tangki nitrogen cair. Kamu di bawah air, membuka tangki, dan saking dinginnya, air es Samudra Atlantik tampak seperti mendidih. Nitrogennya mendesis, menghilang, dan tentu tidak membentuk es di sekitar jala. Oke, coba cara lain. Angkat Titanic dengan bantuan magnet raksasa. Untuk cara ini, kamu butuh kapal besar dan magnet super kuat. Kamu memasang kabel tebal ke magnet dan menurunkannya. Proyektor menerangi kedalaman laut yang hitam. Sebagian bangkai kapal terlihat. Magnet turun lebih rendah dan menempel ke lambung besi Titanic. Kapal menarik kabel ini beserta magnetnya. Beberapa magnet terlepas dari Titanic karena permukaan besinya diselimuti terumbu karang. Sebagian lambung kapal terkoyak dan terangkat. Kekuatan kapalmu kurang, salah satu kabelnya putus. Proses ini terganggu bukan cuma karena bobot Titanic, tapi juga karena tekanan air yang besar. Kapal karam ini tidak bisa diangkat sepenuhnya, melainkan cuma bagian-bagian kecilnya. Sebenarnya, sudah ada upaya untuk menaikkan Titanic dalam beberapa bagian. Operasi senilai $5 juta ini gagal. Sabuk nilon ditambatkan ke sebagian besar bangkai kapal. Ujung lain sabuk ini terhubung ke mesin diesel. Untuk operasi ini, mereka memakai kapal selam mini. Sebagian Titanic dengan berat 21 ton ditarik naik. Tapi salah satu sabuknya putus karena tekanan air yang kuat. Lalu, satu persatu, kabel lain ikut putus dan potongan besar ini tenggelam lagi ke dasar laut. Saat itu, semua peserta operasi penyelamatan sudah kehabisan persediaan makanan dan jaraknya jauh dari pantai terdekat. Jadi, mereka mengurungkan upaya kedua. Dulu pernah ada buku dan film tentang Titanic yang diangkat menggunakan udara terkompresi. Pada kenyataannya, belum ada yang mencoba operasi ini. Untuk melakukannya, kamu butuh beberapa ratus silinder besar berisi udara terkompresi. Awalnya, kamu memasangnya di dalam lambung Titanic dan menunggu sampai kapal terangkat ke permukaan. Tapi, begitu kamu menurunkannya ke bawah air, silinder ini langsung melayang ke atas. Kendala ini tentu mempersulit operasi. Kamu harus mengikat silinder dengan kabel dan menariknya ke bawah menggunakan kapal selam yang kuat. Atau kalau mau lebih yakin, pakai beberapa kapal selam. Karena tekanan tinggi, silinder ini bisa saja meledak. Jika ini terjadi, gelombang ledakan akan mengenai silinder lain dan menyulut bencana. Terlalu mahal dan tidak aman. Rencana yang paling mahal dan kompleks untuk mengangkat Titanic mungkin adalah yang mengharuskan para ilmuwan mengekstraksi hidrogen dan oksigen dari air laut. Kemudian, zat-zat ini harus diisikan ke wadah khusus. Wadah-wadah itu ditambatkan ke Titanic agar kapal itu naik ke permukaan. Meski kamu bisa mengekstrak oksigen dan hidrogen dari jutaan ton air, dan sisa air laut akan menggantikannya, mesin yang mampu menjalankan fungsi saringan seperti ini pasti menelan biaya miliaran dolar. Atau, kamu bisa membuat elemen kimia yang akan menggunakan reaksi berantai untuk memurnikan semua air. Tapi kalau begitu, seluruh samudra dunia akan kehilangan oksigen vitalnya. Seseorang pernah menyarankan untuk meledakkan Titanic. Kamu harus menurunkan beberapa kotak dinamit ke dasar laut. Kotak-kotak ini harus disegel sepenuhnya agar dinamitnya tidak basah. Lalu, kamu perlu menggunakan beberapa kilometer kawat yang mengirimkan arus listrik ke sana. Setelah selesai, kamu harus pergi ke jarak yang aman. Kemudian, kamu harus menekan tombol untuk mengirim arus melalui kawat dan mengaktifkan dinamit di bawah. 3, 2, 1, stop! Kamu ngapain sih? Kalaupun berhasil, puing-puing Titanic akan tersebar kemana-mana di dasar laut. Dan kita tak akan bisa mengangkat Titanic. Bayangkan, ada kait besar yang bisa mengait Titanic dan mengangkatnya dari dasar seperti ikan. Kait ini harus berukuran besar untuk bisa menarik kapal karam itu.
Katakanlah, kamu berhasil membuatnya. Lalu kamu naik kapal pesiar besar, berlayar ke TKP dan menurunkan kait layaknya jangkar. Kait itu jatuh tepat di atas Titanic, tapi tidak mengait. Kamu butuh peralatan khusus untuk memasang kait seukuran bus ke Titanic. Kamu juga butuh kapal selam besar dengan lengan mekanis. Untuk membangun perangkat seperti itu dan membuatnya bekerja di bawah tekanan besar saja sudah hampir mustahil. Tapi katakanlah, kamu akhirnya berhasil mengaitkan Titanic. Lalu, kamu menyadari kapal pesiarmu tidak kuat mengangkat kapal dengan berat lebih dari 50 ton ditambah kait seberat 10 ton. Untuk menyelesaikan misimu, kamu butuh beberapa kapal lagi dan tambahan beberapa juta dolar. Lilin cair panas yang akhirnya dingin dan mengeras akan mengapung ke permukaan air. Bagaimana kalau kita mengirimkannya ke dasar laut untuk menuangkannya ke dalam Titanic? Ini mungkin berhasil, mengingat lilin bukanlah bahan yang mahal. Jadi, kamu melelehkan lilin, menuangkannya ke dalam tangki kuat dan menariknya ke bawah dengan bantuan kapal selam. Tangki ini bisa menahan tekanan besar, dan kapal selam punya kekuatan yang cukup untuk menurunkan lilin ke kedalaman seperti itu. Wadah-wadah lilin ditempatkan di dalam Titanic. Dengan remote control, kamu membukanya, tapi lilinnya tidak keluar. Makin dalam kamu menyelam, makin dingin pula airnya. Saat kamu mengirim tangki lilin ke Titanic, lilinnya mendingin dan menjadi padat. Beberapa wadah menekan atap dalam kapal, tapi tidak cukup untuk mengangkat Titanic. Wadah lain hanya melayang ke permukaan. Dan meski wadah lilinnya termostatik dan tetap panas di bagian dalamnya, begitu dikeluarkan, lilinnya akan mengeras dalam sekejap. Lilin tidak sempat untuk menyebar dan menyelimuti Titanic dari dalam. Jadi, lilin ini hanya akan mengambang. Oke, kamu mengisi beberapa kantong besar dan kuat dengan vaselin. Zat ini mirip lilin jika mendingin, yaitu menjadi padat dan mengapung. Kamu ingin menaruh kantong ini di sekeliling Titanic dan menunggu vaselin membawanya naik. Kamu memuat kantong ini ke kapal selam dan turun ke dasar laut. Beberapa bagian Titanic tidak bisa dicapai karena karang yang menempel. Kamu pun membongkar semua kantong ini di satu tempat. Tapi begitu kamu mengeluarkan vaselin dari kapal selam, kantongnya robek karena tekanan yang kuat. Vaselin yang padat pun mengambang, terbawa oleh air. Misi gagal. Ide yang paling gila adalah mengisi Titanic dengan jutaan bola pingpong. Bola plastik kecil yang diisi udara harusnya bisa mendorong kapal ke permukaan. Tapi begitu kamu mulai menurunkannya ke bawah, bola plastik ini akan segera menjadi gepeng dan semua udara dari bola keluar. Kamu bisa mengirimkan bola ini menggunakan kapal selam, tapi begitu menaruhnya di dalam Titanic, tekanan akan meremukannya lagi. Kamu juga bisa membuat bola yang terbuat dari bahan ultra ringan kuat dan mengisinya dengan udara. Kalau ini caramu, kamu butuh lebih banyak uang. Begitu menaruhnya di dalam Titanic, beberapa bola akan segera keluar lewat lubang di kapal. Dan yang tersisa tak akan cukup untuk mengangkat bangkai kapal seberat lebih dari 50 ton dari dasar. Tapi untuk mempelajari Titanic, kamu tidak perlu lagi ke dasar laut. Di internet, kamu bisa menemukan peta 3D mendetail yang menunjukkan situs beserta kapal itu sendiri di dasar laut. Untuk mendapatkan gambaran realistis Titanic, para peneliti menggunakan teknologi sonar dan robot bawah air yang mengambil lebih dari 10.000 foto kapal karam ini. Jadi, gimana menurutmu? Biarkan saja di sana? Oke, aku setuju. Kamu bisa tebak nggak ada berapa teori yang ngebahas soal tenggelamnya Titanic? Pastinya ada banyak banget, termasuk teoriku sendiri yang nanti akan kita bahas. Menurutmu teori mana nih yang paling masuk akal? Teori satu bagian. Teori pertama yang ngebahas soal tragedi ini dinamakan dengan teori satu bagian. Isinya sangat simpel, dan intinya mengklaim Titanic telah tenggelam tanpa patah sedikit pun. Pukul 2.15, Titanic nabrak gunung es. Pukul 2.18, lampu kapal padam. Titanic ngebentuk sudut 45 derajat dan sesaat kemudian tenggelam ke kedalaman laut. Pukul 2.20, cuma sekitar 3 menit kemudian RMS Titanic hilang di bawah permukaan laut. Kapal ini nggak patah, tapi tenggelam dalam bentuk utuh. Ini jelas keliru. Pada bulan April 1912, Titanic menjadi kapal terbesar di dunia yang pernah dibuat. Kapal seberat ini pasti patah saat tenggelam.
Tapi kita nggak bisa nyalain teori juga kan? Sebelum ditemukan bangkai kapalnya, nggak akan ada teori lain. Ternyata ada loh. Satu hari setelah tragedi Titanic, para korban selamat ngasih sejumlah keterangan dalam wawancara. Dan mereka ngejelasin kronologinya. Bahkan ada yang bilang Titanic telah patah jadi dua sejak tergenang air. Remaja 17 tahun bernama Jack Thayer juga ngejelasin kerangka Titanic yang tenggelam sesuai ingatannya. Lalu, L.D. Skidmore bikin sketsanya berdasarkan deskripsi Jack. Gambar itu nunjukin kalau Titanic beneran patah jadi dua. Tapi nggak ada yang mempercayai keterangan Jack dan para saksi lain. Karena nggak ada bukti, klaim mereka dianggap nggak valid. Baru pada tahun 1985, semuanya berubah. Teori patah pertama. Saat itu, Robert Ballard nemu bangkai Titanic di kedalaman laut. Saat bangkai ini diperlihatkan ke publik, Jack dan para korban selamat lain dianggap telah memberi keterangan yang benar. Titanic memang patah jadi dua saat tenggelam. Lalu muncul teori baru. Pukul 2.15, lunas kapal patah, sisi kanannya melonggar dan lambung terus melengkung hingga runtuh. Pukul 2.17, bagian dapur kapal terbelah, menaras ketika jatuh karena terlalu berat. Lampu kapal padam, buritan terangkat ke udara, haluan mulai patah dan terus tenggelam. Sedangkan buritannya hampir nggak nempel di sisi kanan struktur super buritan. Lalu, bagian buritan miring ke kiri saat tenggelam. Bagian ini naik lagi dan berputar setengah lingkaran saat karam. Semua detailnya kedengaran meyakinkan kan ya? Tapi sebagian orang mulai ngorek-ngorek kekurangan teori ini. Mereka bilang Titanic nggak mungkin utuh saat sudutnya semiring itu. Jadi kapal tersebut memang sudah patah jauh lebih awal. Karena masih ada ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, orang-orang mulai berspekulasi dan bikin skenario sendiri. Gimana kalau kutunjukin aja teori yang gak disukai banyak orang? Patahan V dan patahan Aaron V tahun 1912. Menurut teori patahan pertama, Titanic sangat miring hingga bobot buritan yang gak punya penyangga menyebabkan retak dari atas ke bawah. Tapi secara fisik hal ini gak mungkin terjadi. Mungkin ada teori lain? Pada tahun 2006, arsitek angkatan laut Roger Long mulai meneliti teori V. Pukul 2.17, Titanic sudah patah sejak kemiringannya sekitar 11 derajat. Struktur atas melemah dan mulai retak. Saat itu, cuma dasar rangkap kapal yang bikin Titanic tetap utuh. Tapi bagian ini juga mulai melengkung oleh tekanan hingga membuat kapal semakin rusak. Air menerobos masuk melalui retakan dan menambah bobot di sela-sela patahan. Lalu, Titanic melengkung ke arah berlawanan dan ngebentuk huruf V. Geladak atas jadi hancur dan bengkok. Haluan menghujam ke bawah dan akhirnya buritan ikut tenggelam. Meski begitu, teori ini nggak terbukti benar. Roger Long mempercayainya karena semua pinggiran geladak atas di haluan Titanic telah hancur. Tapi kita tahu kerusakan ini terjadi karena hentakan hidrolik. Kekuatan air yang menghempaskan geladak saat Titanic menghantam dasar laut. Teori patahan V lainnya menyatakan haluan sudah terangkat ke udara saat kapalnya patah. Teori ini digaungkan oleh mantan penggemar Titanic. Selain terbukti nggak masuk akal, teori ini juga terinspirasi dari informasi yang salah. Kamu masih ingat sama Jack Thayer tadi kan? Nah, teori patahan V ini merujuk pada sketsa Jack dan keterangan dari beberapa penumpang. Sebetulnya, mereka semua nggak pernah menyaksikan Titanic dalam kondisi patah kayak gitu. Bahkan dalam sebuah wawancara, Jack sendiri bilang kalau sketsa itu di luar konteks Titanic yang pernah dia lihat. Sketsa tersebut digambar oleh penumpang kapal Carpathia yang menerima sinyal bahaya dari Titanic dan mengirim pertolongan. Ini nggak bisa dijadiin sebagai bukti. Ya udah, kalau gitu kita beralih ke teori paling banyak dipercaya yuk. Teori pisang James Cameron.
Siapa sih yang nggak tahu film Titanic yang super legendaris itu? Film ini unggul di acara Academy Awards ke-70 dengan jumlah nominasi dan penghargaan terbanyak. Tapi kamu tahu nggak nih, kalau James Cameron udah lama tertarik sama Titanic dan mempelajari sejarahnya? Buku-buku dan penelitiannya sangat detail. Bahkan, dia pernah bikin skenario dalam versinya sendiri loh. Teori ini disebut teori pisang James Cameron. Sebetulnya, isinya sama kayak skenario di film Titanic. Jadi, begini teorinya. Titanic miring sejauh 23 derajat dan patah sampai ke lunasnya. Dasar rangkapnya berfungsi sebagai engsel saat buritan jatuh. Lalu setelah bagian ini nggak berfungsi, haluan dan buritan kapal saling terpisah. Buritan miring ke kiri, berdiri vertikal, dan mulai tenggelam. Teori ini dianggap paling akurat secara ilmiah. Begitupun dengan teori Roy Mangat. Siapa lagi tuh Roy Mangat? Oke, selanjutnya ada teori Mangat. Roy Mangat adalah insinyur yang mengusulkan teori paling masuk akal sejauh ini. Pukul 2.17, lampu kapal padam. Saat itu Titanic berada di kemiringan 20-23 derajat. Tiba-tiba, kapal terbelah jadi dua di sekitar cerobong. Dan air mulai masuk ke buritan. Pelunas kapal mulai nggak berfungsi. Syarat air kapal dan lambung bawah hancur dan pecah. Air menerobos ke haluan dan buritan kapal melalui retakan besar. Kemudian menenggelamkan bagian haluan ke bawah air. Haluan naik ke sudut 70 sampai 90 derajat, lalu ikut tenggelam. Teori ini dinilai paling masuk akal, tapi juga kontroversial. Para korban selamat yang melihat kapal patah mengatakan buritan kembali turun dan haluannya hilang. Tapi teori Mangat bertentangan dengan pernyataan ini, sedangkan skenario James Cameron menyertakannya. Kita sepemikiran gak nih? Berarti perlu dicari jalan tengahnya. Versiku, seperti yang ku bilang tadi, di sini aku bakal ngebahas teoriku sendiri juga. Sebetulnya bukan teoriku sih. Lebih tepatnya, ini adalah kombinasi antara teori Roy Mangat dan James Cameron. Menurutku, patahnya Titanic yang diusulkan James Cameron sudah benar. Pukul 2.17, kapal membentuk sudut lebar, lampu padam, dan Titanic patah jadi dua. Haluan mulai tenggelam, dasar rangkapnya masih nempel di buritan selama sekitar 1 menit. Lalu saat dasar rangkapnya nggak berfungsi, kedua bagian kapal saling terpisah dan haluannya tenggelam. Seperti kata Mangat, lalu mulai tenggelam secara vertikal. Buritan menyembul ke air dan membentuk sudut lebar. Kronologi seperti ini mungkin memang telah terjadi karena para korban selamat mengaku melihat patahan yang bersih. Mereka juga melihat buritan kapal menjulang ke atas dalam posisi vertikal selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Tapi itu semua cuma spekulasi. Mau gimana pun Titanic tenggelam, peristiwa ini tetap menyayat hati. Nah, kamu tahu nggak 110 tahun pasca tragedi ini, perusahaan Blue Star Line sudah merampungkan pembuatan replika Titanic yang sama persis. Titanic 2 akan berlayar mengikuti rute yang sama dengan 2.400 penumpang. Semoga pelayarannya berjalan lancar deh ya. Malam itu gelap dan mengerikan. Beratus-ratus orang berada di skoci tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya atau akan seperti apa kehidupan mereka mulai saat itu. Yang mereka tahu, kapal raksasa yang mereka tumpangi beberapa jam lalu menghilang di depan mata mereka. Mereka sendirian menantikan bantuan. Apa akan ada yang datang? Mereka tak tahu apakah kapal lain yang dekat dengan mereka telah mendengar panggilan pertolongan mereka. Mereka cuma bisa menunggu. Titanic, gunung es dan suatu malam, 14 April 1912 tepatnya. Ini adalah salah satu cerita paling terkenal dari sejarah modern yang dibicarakan semua orang sampai sekarang, lebih dari 100 tahun kemudian.
Ke-16 koci di sana cuma bisa menampung sekitar 50% penumpang, yakni 1.178 orang dari total jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan banyak di antaranya masih setengah terisi. Di salah satu skoci, ada seorang gadis kecil berusia 2 bulan, Milvy Nadine. Dia adalah penumpang termuda di kapal raksasa ini. Orang tuanya memutuskan untuk meninggalkan Inggris karena ingin membangun kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Ayahnya punya beberapa kerabat di Kansas dan dia berharap mereka bisa memulai bisnis di sana. Keluarga Dean sebenarnya tidak memilih untuk bergabung dengan kapal raksasa legendaris ini, namun karena mogok kerja penambang batu bara, mereka dipindahkan ke sana, jadi mereka naik Titanic di Southampton sebagai penumpang kelas 3. Ayah Milvina merasakan momen ketika kapal mereka menabrak gunung es di malam yang dingin dan tampak damai itu. Dia segera menyelidikinya saat melihat orang-orang dalam kondisi panik dan awak kapal memberikan peringatan tentang bahaya situasi yang ada. Dia bergegas ke kabin untuk mencari istrinya. Dia menyuruh istrinya menyiapkan semua anaknya dan segera naik ke dek. Para awak memberi perintah untuk menyiapkan sekoci dan mulai memindahkan wanita dan anak-anak ke sana terlebih dahulu. Setidaknya ada kesempatan beberapa anggota keluarga untuk bisa diselamatkan. Milvina, kakaknya dan ibunya naik sekoci 10. Mereka termasuk yang pertama turun dari kapal di antara 706 awak dan penumpang yang berhasil menyelamatkan diri dari kapal yang tenggelam. Kemudian, kapal bernama Carpathia mendengar permintaan tolong mereka, datang menghampiri para penumpang dan membawa mereka ke New York. Sayangnya sang ayah tetap di sana dan tidak berhasil menyelamatkan diri. Milvina dibesarkan di Ashurst, Inggris, tak jauh dari tempatnya berlayar naik kapal itu. Dia menghabiskan hidupnya bekerja sebagai sekretaris dan asisten di sejumlah bisnis kecil di Southampton. Dia tidak pernah menikah dan dia terbiasa mengatakan dirinya tidak pernah membahas kejadian Titanic itu karena dia tidak ingat apa-apa. Jadi dia tidak ingin orang-orang mengira kalau dia cuma mencari perhatian. Namun, pada tahun 1985, tim Perancis Amerika berkumpul dan menemukan bangkai kapal Titanic. Letaknya sekitar 600 km ke timur Mistaken Point, Newfoundland, di laut dengan kedalaman lebih dari 3 km. Saat itulah mereka memastikan kapal itu terbelah dua. Selama beberapa dekade, orang-orang meyakini kapal itu tenggelam dalam keadaan utuh. Mereka mengira satu-satunya kerusakan signifikan yang ada cuma kerusakan di lambung akibat kontaknya dengan gunung es. Nyatanya, kapal itu terbelah dua tepat di antara cerobong ketiga dan keempatnya. Itu terjadi sesaat sebelum kapal itu menghilang di bawah permukaan air dan semuanya. Mulai dari saat mereka menabrak gunung es yang berlangsung sekitar 2 jam 40 menit. Orang-orang tidak terlalu memperhatikan Titanic sampai tim peneliti menemukan bangkai kapal tersebut. Pada tahun terakhir hidupnya, dia melelang sejumlah harta keluarganya untuk membayar masa inapnya di panti jompo. Dari semua barang yang dia jual, terdapat sebuah koper berisi pakaian yang didapat keluarganya saat tiba di Amerika Serikat dan surat kompensasi yang didapat ibunya dari dana bantuan Titanic. Surat kompensasi itu memberikan bantuan keuangan yang diterima sejumlah penumpang selamat karena kehilangan orang terkasih mereka. Milvina hidup sampai berumur 97 tahun sebelum terkena pneumonia. Dia adalah penumpang termuda dari 705 orang yang selamat dari seluruh kejadian ini. Titanic adalah kapal terbesar di dunia. Karena begitu besar, beberapa orang mengira kapal itu seharusnya punya 4 cerobong asap. Namun, Thomas Andrews, perancang kapal itu meyakini bahwa 3 cerobong saja sudah cukup. Jadi pada dasarnya, Titanic punya 1 cerobong dekoratif. 2.200 orang berada di dalamnya saat kapal itu tenggelam, ada 908 awak, dan jumlah maksimal penumpang di kapal adalah 3.500 orang. Seperti yang mungkin kamu lihat di film, ada beberapa kelas penumpang. Perkiraan kekayaan keseluruhan dari orang-orang yang ada di kelas 1 adalah sekitar 500 juta dolar. Dan para peneliti memperkirakan barang-barang senilai 6 juta dolar turun ke dasar laut bersama kapal itu. Di kelas 1, kapal ini adalah tempat yang mewah, terdapat 4 restoran, 2 perpustakaan, 2 tempat cukur, ruang baca, dan kamar gelap fotografi. Ada juga kolam renang berpemanas, tapi cuma penumpang kelas 1 yang bisa memakainya dengan harga 1 shilling sekali pakai. Kapal ini juga punya pemandian Turki dan pemandian listrik, dan para penumpang bisa menggunakannya masing-masing dengan harga 4 shilling.
Biaya untuk membangun raksasa besar ini adalah 7,5 juta dolar. Tapi itu tahun 1912. Kini biayanya akan menjadi sekitar 200 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah. Tiket kelas satunya seharga 2.560 dolar pada saat itu, yang saat ini setara dengan 61.000 dolar atau 880 juta rupiah. Apa saja yang kamu dapat di kabin mahal ini? Ruang duduk, 2 kamar tidur, 2 ruang lemari pakaian, dan kamar mandi. Kamu rela membayar sebanyak ini untuk kemewahan tadi? Tim peneliti masih belum menjelajahi banyak area di dalam Titanic. Mengakses Titanic masih sangat sulit meski menggunakan kendaraan bawah air. Ada latihan sekoci yang dijadwalkan pada hari yang sama dengan tenggelamnya Titanic, tapi entah kenapa semua dibatalkan. Para awak cuma melakukan 1 latihan sekoci dan saat itu kapal masih berlabuh. Tapi meski para awak kapal sudah dilatih dengan baik dan tiap sekoci terisi penuh, kapasitasnya masih belum cukup untuk menyelamatkan semua penumpang. Titanic adalah benda bergerak terbesar di dunia saat itu. Pada tanggal 31 Mei 1911, lambungnya yang sangat besar menuruni jalur peluncuran dan berakhir di Sungai Legen di Belfast. Lebih dari 100.000 orang berada di sana untuk melihat peluncurannya yang cuma butuh waktu lebih dari 1 menit dan berlangsung tanpa hambatan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kapal itu segera menarik lambung ke dermaga raksasa. Ribuan pekerja menghabiskan sebagian besar tahun berikutnya untuk bekerja keras, membangun geladak, dan membuat semua interior mewah yang memberi Titanic tampilan spesialnya. Mereka juga memasang 29 boiler raksasa yang akan menggerakkan 2 mesin uap utama kapal. Semua itu demi mendapatkan gelar tidak bisa tenggelam. Kapal itu punya lebih dari 1 kecacatan fatal. Kamu mungkin pernah mendengar salah satu kekurangan desainnya, yakni sekat kedap udaranya tidak sepenuhnya tertutup rapat di bagian atas. Dengan begini, air bisa mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen lain yang akhirnya bisa menenggelamkan kapal ini. Titanic masih punya banyak kekurangan. Kandungan belerang yang tinggi, suhu dingin dan kecepatan tinggi sangat memengaruhi baja di lambung kapal dan besi paku kelingnya. Baja di sini hancur, sementara paku kelingnya relatif mudah terlepas. Itulah sebabnya Titanic tenggelam 24 kali lebih cepat daripada yang kita duga. Ada banyak teori tentang apa yang sebenarnya menyebabkan sang raksasa ini tenggelam. Dan seseorang mengatakan bulan purnama dari beberapa bulan sebelumnya bisa menjadi salah satu alasannya. Bulan purnama itu mungkin menciptakan pasang surut yang sangat kuat yang mengirim searmada gunung es ke selatan dan waktunya bertepatan dengan pelayaran perdana Titanic. Penelitian mengatakan ada ilusi optik yang mencegah kapal ini mendapatkan bantuan. Seorang sejarawan populer asal Inggris, Tim Maltin, berpendapat bahwa atmosfer pada malam tenggelamnya Titanic menciptakan kondisi tertentu yang membuat para awak kapal kesulitan melihat gunung es. Ilusi ini menyebabkan sesuatu yang disebut pembiasan super. Pembengkokan cahaya yang luar biasa ini menyebabkan fata morgana dan sejumlah kapal di area itu mengalaminya. Bukan cuma mencegah para awak melihat gunung es tepat pada waktunya, tapi ilusi ini juga menghentikan salah satu kapal yang mungkin menawarkan bantuan untuk mengidentifikasi panggilan minta tolong dan berkomunikasi dengan awak Titanic. Selain itu, ada yang mengatakan kapal itu melaju terlalu cepat. Sejak awal mereka menyalahkan sang nahkoda karena membawa kapal sebesar itu dengan kecepatan tinggi 22 knot melewati perairan Atlantik Utara yang dingin dan tak terduga yang penuh dengan gunung es tersembunyi.